Aku akan mencarinya. Tentu saja, aku adalah protagonis yang harus melakukan apapun yang penulis utama lakukan, bukan? Sementara itu, di rumah baru Jianceng yang ada di Pulau Pano, sibuk begitu lama, hal Pulau Pano juga akan segera berakhir. Kalau dipikir-pikir lagi, ini benar-benar gila, kata Jianceng. Sudah waktunya aku kembali ke hari akhir. Jianceng pun kembali ke hari akhir, lalu tiba-tiba saja, sudah lama aku ingin tidur di tempat seperti ini, lembutnya. Lalu tiba-tiba saja kau merindukanku, kupukul kau, kata Jian. Kau tiba-tiba kembali dan tidak mengatakan sepatah apapun. Aku sudah bersiap. Apa yang kau persiapkan? Jangan bingung, aku tidak akan. Oh ya, Sun Jiao, apa yang Anda inginkan? Platform tidak diizinkan di sini. Ya, hal semacam itu. Meskipun aku mengatakan aku selalu memperlakukannya sama. Cenceng, lalu apa alasan membolak-balik antar dunia? Karena ada orang yang aku cintai di kedua sisi, kau tahu itu. Bagaimana mungkin, bukankah kau selalu berada di sepanjang waktu? Lah, kalau begitu, aku juga akan. Mereka pun melakukan adegan dewasa itu. Lalu besoknya, keesokan paginya di pangkalan 027, jumlah garnisium yang ditingkatkan dari 80 menjadi 200 mengatasi kekurangan personel pertahanan sebuah terminal kontrol drone telah ditambahkan ke camp, kata prajurit di sana kepada Jianceng. Sebuah kelompok dengan serangan drone yang terdiri dari 400 kolibri akan dikerahkan. Apa yang terjadi dengan keamanan, kata Jian. Baru-baru ini tingkat aktivitas zombie di Wanghai telah meningkat dan agresivitasnya heterogen juga meningkat. Pekan lalu Dead Claw muncul di dekat camp 27. Bukankah itu adalah sarang Dead Claw, kata Jian. Aku tidak merasakan hal aneh sebelumnya. Membunuh Dead Claw dan mayat Dead Claw ditemukan di dekatnya, serta mayat manusia elektronik juga ditemukan di dekatnya. Manusia elektronik lagi, ya, si Lao Chen rupanya. Itu dia, Marshall. Melihat tanda-tanda pertempuran di tempat kejadian, menurut jejaknya tanggal tersebut hampir merupakan waktu ledakan camp sebelumnya. Saya tidak tahu apakah orang ini berhubungan atau tidak. Si Jianceng pun berpikir, apakah ledakan itu terkait dengan Lao Cheng? Tetapi jika tidak, ini terlalu kebetulan. Pertama-tama orang-orang licik di luar camp, kemudian orang dagang Crimson dan Lao Cheng berkonsiliasi. Ketika camp itu meledak koneksi, apa yang akan terjadi, kata Jianceng dalam hati. Lalu mereka pun tiba di suatu tempat. Marshall, sekarang laboratorium, ya. Baiklah, kau bisa pergi sendiri, aku akan masuk saja sendiri, kata Jian. Lalu dia pun disambut. Marshall, Anda di sini, salam. Sulu, apakah terobosan teknik dalam penelitian biologi terbaru? Beberapa, Marshall. Lihatlah di sini. Ketika peneliti melaporkan kepada saya baru-baru ini, ketika datang untuk memproduksi campuran nutrisi atau semacamnya rumput laut penghasil daya telah dibudidayakan. Bisakah rumput laut itu menghasilkan listrik, kata Jian. Peneliti mengatakan demikian, tapi lihat lama ini, Marshall. Berapa jumlah listrik yang dihasilkan? Saat ini efisiensi pembangkit listrik rendah dan hanya dapat mencapai 0,1 kH per meter persegi. Ya, itu tidak buruk, kata Jian. Energi bersih memiliki dunia seperti ini. Marshall, apakah Anda ingin memeriksa laboratorium? Ya, ayo, setelah itu aku akan merumuskan semua skema imbalan bagi para peneliti. Baiklah, mereka pun masuk ke pintu laboratorium. Membuka pintunya, Marshall, Anda harus mengenakan pakaian pelindung saat di sana. Baiklah, mereka pun menggunakan baju Hamzat, ya. Apakah seorang berdebat di dalam? Tampaknya penelitiannya terlalu ambigu. Lihat ini, membawa bakteri X1 ke penampungan. Apa kau gila? Aku melakukan ini untuk eksperimen sains. Kau tahu, karena kau tidak divaksinasi, kau takut. Lalu apa itu? Buat apa vaksin selain 3 kali atau 4 kali? Semua percobaan dalam sistem keamanan. Aku hanya perlu sepotong kecil kode di dalam DNA ini. Kau benar-benar tidak percaya dan berprasangka terhadap sains atau kehidupan? Ayolah, bakteri terdeteksi. Tahu chef komputer kuantum laboratorium. Apakah Anda pikir ini adalah dalam kerangka keamanan? Ya Tuhan, kenapa kau menyentuh keyboard tanpa mencuci tangan? Ini adalah salah satu komputer kuantum di tempat yang digunakan oleh lebih dari seluruh tim. Namun Jianceng pun berkata, hei, apa yang kalian perdebatkan? Tuan Marshall, Jianceng. Masalahnya karena proyek menghasilkan rumput laut ini, jadi saya menugaskan penjaga untuk mengumpulkan tabung sel histologis dan dari leher zombie yang merupakan bakteri X1. Bakteri X1 apa hubungannya dengan menghasilkan rumput laut, kata Jian. Ya, efisiensi dalam rangka meningkatkan efisiensi konversi energi matahari menghasilkan rumput laut. Saya memasukkan sepotong DNA kloroplas dan bakteri X1 ke dalam alga penghasil yang sedang dibangkitkan. Jadi bagaimana itu? Saya ingin melepaskan ganggang ini ke dunia yang tidak ada bakteri untuk mengerikan sama sekali. Sementikan semua itu, penelitian harus dibatasi secara ketat dalam kerangka keamanan. Semua sampel yang
diimplantasikan dengan DNA bakteri Exxon akan segera dimusnahkan di dunia yang sakit ini. Kita tidak diizinkan untuk bermain-main, kalian tahu? Siap Marshal. Itu berjalan dengan lancar, hanya saja logam langka relatif jarang saya telah memerintahkan untuk meneliti kegunaannya. Apa maksudmu? Sulu, berhematlah, bukan pikiran, aku punya cara penambangan bawah laut. Tapi Marshal, lingkungan bono itu tidak cocok untuk metode penambangan. Jauh sebelum perang, para ilmuwan telah mempelajari penambangan luar angkasa. Ya, penambangan bawah laut telah dieliminasi, jangan khawatir tentang itu. Masalah lingkungan yang tidak kita miliki sekarang adalah teknologi penambangan laut otomatis. Baiklah Marshal, aku akan mengatasinya, kata si Sulu. By the way, perlindungan hanya ada komputer satu kuantum. Ya, itu sebenarnya tidak cukup, sebab hanya satu kuantum. Apakah komputer teknologi produksi kuantum ini tidak cocok? Ya, tidak bisa diproduksi karena jumlah proyek penelitian ilmiah mengatakan orang di lapangan hanya diam. Meskipun sulit untuk melakukan penelitian ilmiah tanpa komputer kuantum, namun mereka harus tetap mampu mengalami daur ulang. Itu saja. Kalau begitu aku pergi, kata Jian. Lalu Jian pun menggunakan setelan armornya. Apakah Biro Geologi Wanghai memiliki peta sumber daya global? Tidak ada. Rupanya mereka pergi. Si Jian, si Sun Jiao, dan si Miao Miao ya. Si Yao Yao. Yao Yao, kenakan pakaian pelindungmu. Kita akan memasuki area radiasi tinggi. Baik Pak, kata si Yao Yao. Gadis kecil ini memberi hormat ke arah yang berlawanan, tapi tetap saja imut, kata Jian dalam hatinya. Sudah waktunya aku memberikan arahan. Saat ini mineral dalam pangkalan tulang ikan langka. Kemajuan kunjungan ini sederhana. Sederhananya, ke Biro Geologi Aboroni mencari data, kemudian dievakuasi dengan helikopter. Ya, hanya begitu saja. Unit tempat 4 armor telah bersiaga, Tuan. Baiklah, unit tempat bertenaga siap, sniper siap, hacker siap, lalu aku juga siap. Kalian semua harus sesuai rencana, oke? Baiklah, aku akan turun pertama. Shogang, laporkan padaku setelah kau mendarat, kata Jian. Baiklah, mereka pun pergi dari atas kapal. Tuan Jiang, berhati-hatilah, kata si Yao Yao. Mereka pun disambut oleh kerumpulan zombie. Marshal, kepadatan zombie sekitar Biro Geologi telah tinggi. Harap menjaga keselamatan Anda saat mendarat, kata si Shogang. Sambil menembak beberapa zombie, langsung kita ke gerbang Biro Geologi. Jangan terlibat dengan para zombie ini. Fokus saja pada tembakan. Mereka menembak beberapa zombie. Ya, dah, buka jalannya. Apa yang terjadi? Tinggi sekali. Marshal, ditemukan si pelempar. Apa itu? Itu adalah zombie yang aneh di antara para zombie. Dia melemparkan sesuatu. Monster itu menggunakan bayinya di perut sebagai bom. Begitu bayi menabrak benda itu akan meledak untuk menyebabkan jamur spora. Zombie sial, mereka juga bermain bom. Aku seorang veteran. Shogang, tentukan posisi pengeboman. Baik Marshal. Lalu si Shogang pun membidik beberapa zombie. Dan dar, terjadi sebuah ledakan sepertinya yang dilakukan oleh si Shogang. Bagus, tembakan itu sangat berguna. Semuanya langsung menuju puncak gedung untuk loncat ke peretas. Lalu Yao Yao, turunlah. Baiklah. Si Yao Yao pun merasa takut saat turun dari kapal. Ini sangat tinggi, bagaimana aku akan... lupakan saja. Yao Yao, kau bisa. Jangan takut, aku akan menangkapmu, kata si Jian. Namun tiba-tiba saja, terima kasih kakak. Ya, kau aman. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Sun Jiao, mengapa tidak ada zombie di gedung ini? Ada dua kemungkinan, kata si Sun Jiao. Salah satu kemungkinannya evakuasi tepat waktu orang-orang di gedung ini sebelum perang. Kemungkinan lain bahwa tempat ini menjadi sarang dan menjadi makanan mereka. Zombie ini menjadi makanan mereka. Apa maksudmu? Ya ampun, apa ini? Hai kamu yang di depan, jangan sentuh itu. Lihatlah, ini seperti telur. Jiao, telur apa ini? Mereka banyak sekali, aku belum pernah melihatnya. Yang harus kita lakukan adalah... Namun si Yao Yao mendengar sesuatu. Yao Yao, apa yang kau tahu? Yao Yao, jangan takut, aku akan melindungimu. Aku mendengar suara aneh kakak. Ya, seperti suara listrik begitu. Suara aliran listrik aneh, kata Jian sambil melihat ke belakang. Tidak ada apa-apa, mungkin ilusi. Semuanya terus bergerak. Cobalah untuk menghindari mereka, oke? Baiklah, lalu pintu terbuka. Seharusnya ada di sini. Sun Jiao aktifkan daya dengan bahan bakar subkristal. Lalu Yao Yao pun mendengar suara aneh itu lagi. Suara aneh ini lagi. Yao Yao, aku tidak takut. Aku harus membantu kakak dengan baik. Ini tidak akan sulit. Lalu si Sun Jiao pun memasukkan bahan nuklir untuk menyalakan
tenaga di sana. Tiba-tiba saja saat itu muncullah ya manusia android. Hehehe, benar-benar mengejutkan. Kita bertemu lagi. Lao Chen, apa yang kau lakukan? Jangan tembak aku. Apa kau tidak pernah mendengarkan aku dulu? Kenapa kau di sini? Secara kebetulan Anda diundang untuk bergabung dengan kami. Menjadi robot maksudmu? Kata si Jian dalam hati. Bergabung dengan kami maksudnya apa? Tidak ada yang lebih cocok dengan dunia ini selain tubuh yang logam. Bergabunglah dengan kami. Kami akan memberi Anda tubuh sempurna, tubuh yang tidak akan pernah menua dan tidak akan pernah mati. Sama sepertimu, maksudmu menjadi rongsokan besi, lebih kuat dariku. Ayolah, bermimpilah. Aku tidak akan menjadi sepertimu, kata Jian. Sayang sekali, kata si Lao Chen. Sesuatu masuk dari pintu. Sun Jiao menyadari sesuatu. Itu laba-laba, taring serangga laba-laba yang menarik. Aku baru katakan dengan infrasonik bahwa mereka mencegah bocah-bocah ini akan keluar. Ya, suara ini pernah ku dengar sebelumnya. Rupanya suara itu adalah suara laba-laba. Wah, semakin banyak laba-labanya Tuan. Ini soalnya pindah hidangan pembuka, kata si Lao Chen. Lao Chen, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Apa kau mau menyerah? Kata si Lao Chen. Jika kamu bersedia menerimanya, aku akan mempertimbangkan membiarkanmu untuk pergi. Ayolah, ada ramuan khusus di meja di sudut untuk itu, tapi minumlah, bermimpilah, kata si Jian. Yo, ekstrak datanya. Baiklah, Xiao Yao pun langsung mengekstrak datanya. Semuanya evakuasi. Baik. Yo, bagaimana? Aku sedang berusaha, kakak. Ya, sambil Xiao Yao mengotak-ngatik komputer. Menyalin data selesai, kerja bagus. Bisakah kita pagar calon itu diaktifkan? Tidak bisa, ini telah dihapus. Kalau begitu, ayo kita pergi menerobos dengan paksa. Tidak banyak laba-laba di sini sekarang. Hati-hati jangan sampai terjerat jaring laba-laba, kata Jian sambil menghindari beberapa laba-laba dan menembak. Dar. Marshal, lantainya bergetar. Suara apa itu? Tampaknya ada sesuatu yang berbahaya datang. Semuanya waspada. Tiba-tiba saja taring besar dan gigi yang sangat tajam beserta mata yang sangat banyak terlihat di antara para laba-laba itu. Sepertinya itu adalah induk laba-laba. Marshal, itu adalah laba-laba raksasa. Air liur monster ini sangat korosif. Berhati-hatilah. Semuanya berhati-hati, jangan sampai kena air liurnya, kata si Jian. Jian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali ke atas, tunda waktu dengan peluru flash. Lalu si Jian pun menembakkan peluru flash atau peluru cahaya. Kalian berdua jangan diam saja, cepat lari. Baiklah, menembakkan peluru flash. Cing, jatuhkan suar terlebih dahulu. Tunda waktunya. Itu helikopternya terlihat seseorang. Marshal, kami sudah datang, ayolah semua orang naik. Yo, kau duluan, cepat. Sementara itu laba-laba sambil mengejar. Yo, berikan tanganmu, kalian berdua, cepat masuk. Namun setelah mereka berdua masuk dan terbang oleh helikopter, si laba-laba itu pun tidak mau menyerah. Mereka menggenggam atau melompat ke arah helikopter. Ayo, laba-laba itu beracun dan seseorang terluka, kehilangan kakinya karena laba-laba itu. Dia harus segera dirawat. Fortune 51 terbang kembali ke pangkalan tulang ikan dengan kecepatan penuh. Cepatlah rumah sakit. Sementara itu, Xiao Yao berkata, apakah orang itu akan baik-baik saja? Maaf, ini semua gara-gara aku terlalu lambat. Jika seandainya saja aku bisa cepat melakukan peretasan, dia tidak akan terluka. Lalu Jian pun berkata, Yao, itu bukan salahmu, jangan salahkan dirimu, kata si Jian. Bisakah kau katakan ini adalah semua kesalahan Lao Chen? Dia menentang kita selama ini. Lalu dokter dari ruang operasi berkata, Marshal, dokter, bagaimana dengan pasien? Tidak terlalu baik, pasien dalam keadaan koma karena kehilangan banyak darah. Selain itu, apa kami menemukan racun halusinogen dari tubuhnya yang sama dengan GTA di camp 027, tetapi konsentrasi ini lebih tinggi. Asupan kecil mungkin hanya gangguan neurologis secara sementara, tapi konsumsi dalam jumlah besar, aku tidak yakin. Pasien cenderung secara bertahap mengembangkan gejala kematian sel otak dan itu tidak dapat dipulihkan. Jian pun langsung merasa kesal. Bagaimana ini bisa terjadi? Sun Jiao pun berkata, Jian, apa yang akan kita lakukan? Lao Chen, dia berani menggangguku, aku akan membuat dia membayarnya, kata Jian. Lalu si Jian pun ke markas pembuatan rudal atau roket. Qianling, aku ingin menjatuhkan bom di sini. Baik Marshal, Lao Chen, kali ini kau akan membayar itu. Rupanya Jian telah berhasil mengembangkan sebuah rudal atau roket. Si Jianling atau si Ling berkata, koordinat area terkunci, mesin akan menyala. Meluncur, roket pun meluncur. Dar, selesai. Bagaimana? Ya, sederhananya di sini dapat melacak prosesi rudal secara real time. Lihat ini.
Lin Xiao Chen, aku tidak peduli tentang kolusi rahasia antara kau dan kamar dagang Crimson. Semuanya akan hancur begitu roket ini tiba. Lalu terdengar di suatu tempat di pusat kota. Dar. Sogang, kirim pasukan untuk menyusuri daerah itu. Baik Marshal, semuanya hati-hati, suara ledakan mungkin akan menarik sejumlah besar zombie dan monster. Baiklah, bertindak sesuai kelompok, segera laporkan situasi yang tidak normal padaku, kata si Sogang. Kantin di sini cukup bagus ya. Ya, saya sangat terkejut pertama kali datang ke sini. Rupanya itu adalah si Mayor ya, yang sudah menjadi salah satu bagian dari pangkalan Fishbone. Ada berbagai cara, semacam hidangan, ambil apapun yang kau mau, tapi jangan sisakan makanannya, oke? Marshal Jiang, Anda datang untuk ke kafeteria untuk makan malam juga? Tidak, aku ingin melihat teman lama. Datang Mayor Han, silahkan berbicara dengan santai, saya akan pergi dulu kalau begitu. Baiklah, Han Junhua, bagaimana kehidupanmu di pangkalan Fishbone ini? Semua orang di sini tampak senang. Ya, begitu. Lalu bagaimana denganmu? Ketika saya datang menyelesaikan tugas saya tidak tahu apa perasaan saya. Tubuh manusia normal tidak bisa. Aku tidak menyadarinya dalam kondisi normal telah menganggap pengobatan genetik siapapun telah menyuntikannya akan mengalami mutasi khusus. Apakah dia bagian dari DNA yang tidak bisa dieksperimen? Ya benar, semuanya kan kode genetik. Jadi apa? Dia tidak punya emosi, itu tidak nyaman sama sekali. Itu tidak terlalu buruk, mungkin adalah pilihan yang bagus, kata si Han Junhua. Pernahkah kau mendengar tentang bencana komite politik? Apa itu? Kata si Jian, gunakan arus mengaktifkan pikiran menulis doktrin ke dalam jiwa. Saat ini, apakah kau manusia elektronik? Tidak, bukan itu maksudku, kata si Han Junhua. Komandan melewati rencana jadi benar sekali. Apapun dilema yang kau hadapi, kau akan membuat penilaian besar karena emosi pribadi, bukan? Tidak ada beban psikologis yang disebabkan oleh hasil penilaian itu. Ya, itu benar-benar. Aku tidak bisa membayangkan itu, kata Jian. Seringkali kita terbiasa dengan tugas-tugas sulit untuk diselesaikan oleh orang biasa. Kalau begitu jangan bersimpati padaku. Semua orang bergabung dengan program komite politik pemikiran mereka dengan sukarela. Namun si Jian berkata dalam hatinya, aku sudah salah memahaminya dari awal. Jika itu bukan karena program komite politik pikiran awalnya, dia juga seorang yang emosional, bukan? Han Junhua, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Apa maksudmu kesepakatan? Si Han Junhua sambil makan ikan tusuk. Meskipun aku bukan seorang ilmuwan, percayalah bahwa saya dapat menyelesaikan masalah ini. Aku ingin kau membantuku mencapai tujuanku dan aku akan membantu menyelesaikan masalahmu. Bagaimana? Apakah impan dewan psikis baru ke otak? Aku butuh mungkin bukan hal seperti itu, tapi tidak mengembalikan perasaan orang yang sama seperti normal. Bagaimana aku bisa percaya dan melakukannya? Apakah itu sulit untuk dilakukan? Kata Jian. Ya, pada saat operasi, kepalaku jelas mengatakan bahwa aku akan menjadi seperti mesin daripada manusia elektronik. Sementara itu, bahkan jika perang dimenangkan, setiap orang memiliki akhir yang bahagia. Aku tidak akan bisa merasakan apapun selain kehormatan. Bahkan dengan teknologi maju sebelum perang, tidak bisakah itu mengangkat dewan psikis? Tidak, bukan karena itu. Tidak ada yang bisa mempelajari teknologi ini sama sekali. Ya, itulah sebabnya aku ingin kau membantuku. Tapi kenapa, kata si Han Junhua? Karena aku akan memulihkan ketertiban di gurun ini, sistem penelitian ilmiah. Bahkan jika teknologi di abad 22 tidak dapat menyelesaikan masalahmu, percayalah, pada abad 23, 24 mungkin akan lebih baik lagi, akan menyelesaikan masalahmu suatu hari nanti. Masalahmu pasti akan terpecahkan. Kita semua berakhir akan mengatur untuk berbaring di ruang hibernasi di masa depan, bukan? Pikirkan baik-baik, aku akan menunggu jawabanmu. Kau yakin akan berhasil meyakinkanku? Kata si Han Junhua dengan muka serius. Ya, sementara itu, di pusat komando ke-6, blok 6, hal ini terutama menggunakan rencana-rencana spesifik informasi pangkalan Fishbone. Mereka sedang rapat. Ini adalah Han Junhua, Mayor Pak. Anggota basis tulang ikan kini telah ditambahkan, oke? Menimbang pemimpin senior pangkalan Fishbone hampir tidak berasal dari militer. Saya telah mendengarkan saran dari Mayor Han Junhua untuk rencana formasi militer. Kalau tahu, Mayor Han akan menjelaskan perincian reformasi militer kita. Menurut personel tingkat tinggi saat ini, korps pangkalan Fishbone saat ini menjadi 3 korps utama. Korps pemburu relatif yang independen seperti itu. Lalu 3 pasukan utama bertarung atas nama Chun Han dan Sogang dan aku. Selain itu, Chun Han menjabat sebagai pejabat eksekutif blok 6. Jabatan tidak berubah seperti sebelumnya. Ma Zongheng atau Sogang sebagai Stalker Corps atau pemimpin, ya kurang lebih mata-mata begitulah. Mulai hari ini, Fishbone Legion secara resmi menjadi
Fishbone Legion aliansi menjadi aliansi ya begitu ya. Ya, ini tidak akan menyebabkan kebingungan di masa depan, bukan? Para prajurit tidak akan lagi menghadapi situasi memalukan karena tidak tahu apa yang harus diperintahkan pada saat kritis. Lalu bicarakan aku tentang logistik. Material logistik akan tetap berada di bawah tanggung jawab Kinger atau Ginger. Konten pekerjaannya pada dasarnya sama dengan sebelumnya karena staf meningkat dari pangkalan. Yang diperlukan adalah Jianling. Kalau begitu, bagaimana kalau kau membuat rudal militer? Aku mulai rencana untuk resmi mendirikan Institut Teknologi Sains Fishbone Aerospace. Kau adalah direkturnya, bagaimana? Saya direkturnya, tapi banyak yang ahli luar angkasa yang telah tampil di Camp 27. Bagaimana saya menjadi direktur? Ya, direktur sebuah lembaga belum tentu paling mampu sekelompok ilmuwan. Jika melihat pengetahuanmu tidak sebagus para ahli tua itu, aku percaya kau dapat mengambil sekelompok orang yang mampu untuk membuat hasil dari beberapa yang bagus. Baiklah semuanya, kalau begitu seluruh kota Wanghai atau seluruh kota Gurun ini bukan lagi di dunia yang kita kenal. Tidak mungkin beradaptasi dengan Gurun ini. Pemikiran masa lalu apakah bertahan hidup atau penelitian ilmiah? Kita harus melakukan perubahan tentang yang tidak dikenal dengan kekuatan yang baru. Selamatkan masa depan dengan tangan kita, kata si Jian. Lalu rapat pun selesai.